Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Oke, gimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Oke, perkenalkan, pertama nama saya Muhammad Hidir. Kalian bisa panggil saya Kang Hidir atau Pak Hidir boleh. Saya di sini sebagai guru BK yang pada kegiatan kali ini saya selaku guru BK yang bertanggung jawab untuk kegiatan bimbingan kelompok ini. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, mungkin saya pengen kenal dari teman-teman semua nih. Barangkali saya nggak tahu gitu, supaya lebih akrab aja. Dari sini mungkin yang laki-laki. Nama saya Aji Dewan Saputra, dipanggil Aji. Aji Dewan Saputra, Aji. Oke nih, Saya Sisi Melawati. dipanggilnya Panggilannya Mela. Mela. Lanjut, Saya Putri Ananta, dipanggilnya Ananta. Ananta. Saya Helsa Maulina Sapianti, dipanggil Helsa. Elsa. Oke. Saya Wenena Fadilas, dipanggil Winnie. Winnie. Oke. Saya Yuni Fitiani, dipanggilnya Yuni. Yuni. Oke. Aji, Mela, Ananta, Elsa, Winnie sama Yuni. Oke. Salam kenal ya. Ya. Kalian dari kelas mana nih? Kelas 11 B1. B1. Oh, berarti sekelas. Ya. Oke, berarti kegiatan bimbingan ini bakal lebih lebih lancar mungkin ya, karena masing-masing dari kalian terutama ya, masing-masing dari kalian sudah saling kenal, sudah ada chemistry mungkin. Atau belum kenal kalau belum satu kelas? Udah. Oke. Oke. Sebelumnya ada yang pernah ikut bimbingan kelompok nggak? Belum. Berarti ini pertama kali? Iya. Oke. Perkenalan aja ya, bimbingan kelompok itu adalah bimbingan yang dilakukan secara berkelompok atau sekelompok orang yang dengan tujuan yang sama gitu. Misalkan ada satu masalah yang sama, kita pecahkan bareng-bareng gitu. Nah, itu namanya bimbingan kelompok. Nah, hari ini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama. Sosiodrama itu maksudnya apa? Sosiodrama itu kita akan mengangkat isu-isu sosial, tapi dalam bentuk drama, supaya penggambaran perilaku atau isu sosialnya itu lebih tergambarkan gitu, secara signifikan mungkin ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, ada beberapa hal yang harus kita bahas atau kita patuhi bersama. Ada 3 asas dalam bimbingan itu. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, ada asas keterbukaan, ada asas kesukarelaan. Yang dimaksud dengan asas kerahasiaan itu apa? Asas kerahasiaan itu misalkan dari teman-teman nih, misalkan ini kan sudah saling kenal ya, tapi kalau misalkan kalian mengikuti bimbingan kelompok lagi tapi dengan orang yang berbeda, terus tidak saling kenal, nah maka kalian atau peserta bimbingan itu wajib menjaga identitas dari teman-teman bimbingannya. Misalkan kalau di satu bimbingan itu terjadi hal, mungkin satu orang yang seharusnya misalkan ada yang nangis atau terbawa suasana gitu, tapi dia tidak mau diekspos atau tidak mau diceritakan kepada orang lain, atau tidak mau dijadikan bahan kejadian di bimbingan itu seperti ini gitu. Tapi ada satu teman yang misalkan menceritakan kejadian di bimbingan, itu sebenarnya tidak boleh. Makanya asas kerahasiaan ini harus dijaga. Jadi masing-masing dari kalian harus bisa menjaga identitas masing-masing, ya. Itu asas kerahasiaan. Yang kedua ada asas keterbukaan. Nah, selain daripada asas kerahasiaan, jadi di kegiatan bimbingan ini kan otomatis lebih sering ngobrol lah, 2 arah, misalkan saya sama kalian. Jadi nggak melulu saya ngobrol atau saya yang bicara, tapi kalian juga harus mengungkapkan pendapat. Makanya ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini gunanya adalah supaya kalian itu lebih terbuka lagi. Jadi misalkan ada pendapat yang ada di kepala kalian atau ada yang mau dikeluarkan, jangan sungkan, karena dalam bimbingan itu kan, apalagi kelompok, itu keterbukaan adalah hal yang sangat dibutuhkan, karena itu bisa memecahkan masalah kita bersama-sama di bimbingan kelompok ini. Nah, yang ketiga ada asas kesukarelaan ya. Asas kesukarelaan itu adalah asas yang dimana teman-teman bimbingan ini atau kalian yang mengikuti bimbingan itu datang bimbingan atas dasar keinginan sendiri atau tidak ada paksaan dari pihak manapun. Nah, sekarang saya tanya nih, kalian datang ke sini atas dasar apa nih? Sukarela. Sukarela. Nggak dipaksa nggak? Nggak. Oke. Berarti pengen tahu aja gitu ya, karena di sekolah kita BK-nya baru, jadi ketika ada program bimbingan kelompok, kalian merasa tertarik gitu, sehingga mau gitu datang sendiri. Iya. Oke. Nah, tadi dari sebutan tuh
Berarti tadi apa aja? Asas pertama, Kerahasiaan. kerahasiaan, kedua, Keterbukaan. keterbukaan, tiga, Kesukarelaan. kesukarelaan. Oke. Ingat-ingat ya, itu yang harus kita pahami. Nah, terkait dengan temanya, kita akan memakai tema sosiodrama. Nah, saya sebelum melakukan atau mengadakan kegiatan bimbingan kelompok ini sudah menganalisis isu sosial yang terjadi di sekitar kita, di sekolah kita terutama. Nah, sesuai dengan apa yang saya pelajari, apa yang saya temukan, isu sosial yang paling menonjol itu ada 3 kalau nggak salah. Yang pertama itu ada ada apatis, orang-orang yang apatis, tau nggak? Yang acuh tak acuh tuh, yang nggak peduli. Jadi misalkan kita ada kerja kelompok, dia mah nggak peduli sama kelompok dia gitu, tapi bersikap ya udahlah, nanti juga dikerjain sama yang lain. Itu namanya acuh tak acuh, atau dalam bahasa bahasa gaulnya lah, apatis bahasa kerennya. Nah, yang kedua yang saya analisis ada yang namanya perilaku bullying, walaupun di tingkat keparahannya nggak terlalu parah ya, tapi yang saya lihat ada perilaku bullying. Yang ketiga ada kalau nggak salah ada antisosial. Antisosial tahu nggak? Orang-orang yang yang nggak mau bergaul tuh. Introvert boleh jadi. Terus tapi kalau dikategorikan introvert kayaknya nggak melulu antisosial introvert tuh, karena introvert itu sikap yang menutup diri. Artinya kalau misalkan sama orang yang kenal mah pasti bisa ngobrol gitu kan, tapi kalau antisosial mah emang nggak bisa komunikasi pisan. Nah, itu yang saya lihat, yang saya rasakan gitu dari penelitian yang saya lakukan. Jadi ada 3. Nah, menurut teman-teman di bimbingan kali ini teman-teman lebih tertarik ke tema yang mana nih? Apakah apatis, apakah bullying, apakah antisosial yang akan kita bahas? Bullying. Kenapa bullying? Why? Ada apa dengan bullying? Kalian tertarik? Iya. Apakah kalian pelaku? Jangan ya. Tapi serius mau bahas bullying nih? Iya. Oke. Bullying ya, kita sepakati. Nah, di sini saya juga sudah menyiapkan skrip drama yang nanti bakal kalian perankan, yang tentunya membahas tentang bullying. Tadi tujuannya apa? Kenapa kita harus adakan drama? Karena kita supaya tahu gambaran lebih jelasnya bagaimana perilaku bullying, bagaimana efeknya atau bagaimana dampaknya gitu. Oke, kalian sudah siap bermain drama? Nanti Siap. pelajari saja dulu skripnya, baru kalau sudah siap silakan kalian bermain drama ya. Oke, silakan dipelajari dulu, dibagi bareng-bareng. Rita adalah murid nomor 1 di kelasnya. Sudah 3 semester ini dia mendapatkan peringkat 1, terhitung sejak kelas 10. Track record prestasinya bukan hanya dalam bidang akademik, namun juga dalam beberapa bidang, seperti kesenian, kerajinan, dan olahraga. Sementara itu, Anggi dan teman sekelasnya yang juga pesaing terberatnya dalam meraih prestasi, nampak mulai menampakkan ekspresi tak suka terhadap Rita atas apa yang selama ini Rita raih. Suatu hari, mereka berpapasan di taman, dan sebuah tragedi terjadi. Lo tau gak sih di kelas kita ada anak yang berprestasi, tapi hasil ngerayu guru tahu? Maksudnya ngerayu guru? Ya iya, maksudnya dia tuh caper banget ke wali kelas kita, makanya dia jadi peringkat 1 terus. Bahkan wali kelas kita terdahulu juga dirayu sama dia supaya dapat peringkat terus. Kalau gue jadi dia harusnya malu ya dapat peringkat, tapi bukan dari hasil kerja kerasnya sendiri. Iya kan harusnya malu, tapi kayaknya dia nggak punya malu deh, makanya nggak sadar-sadar sama tingkahnya itu. Aku gak kayak gitu ya. Aku dapat peringkat karena emang aku belajar sungguh-sungguh. Ups, ada yang kesinir ternyata Sin. Ya karena dia malah sadar makanya dia gitu. Au. Denger ya Rit, kalau aja lo nggak pakai jalur licik, peringkat 1 itu mungkin gue yang dapat, bukan lo. Aku udah bilang, aku gak ngerayu guru. Alah bullshit, buktinya gue udah beberapa kali lihat lo ngobrol sama Pak Haris, dan itu bukan obrolan biasa antara guru dan murid. Udah lo aku aja, lo ngerayu Pak Haris supaya Pak Haris jadiin lo peringkat 1 kan. Hei, hentikan, apa-apaan kalian? Kalian bertiga ikut ke ruangan bapak sekarang. Mereka berjalan ke ruang Pak Haris dengan canggung, terutama Anggi dan Cindy.
Jadi, adakah yang mau menjelaskan kejadian yang tadi? Rita, bisa kamu jelaskan kenapa mereka berbuat seperti tadi sama kamu? Anggi, menurut saya berbuat licik untuk dapat peringkat pertama di kelas, Pak. Harusnya dia yang mendapatkan peringkat pertama di kelas, bukan saya, katanya. Tapi demi Tuhan, Pak, saya tidak melakukan hal yang licik untuk mendapatkan peringkat di kelas. Tapi Anggi selalu menuduh saya dengan... Tapi Cindy bilang dia sering lihat Bapak sama Rita ngobrol, Pak. Makanya saya berpikir bahwa Rita mendapatkan peringkat karena... Astaga, kamu salah paham, Anggi. Hubungan saya dengan Rita hanya sebatas guru dan murid, gak lebih. Apalagi yang kamu tuduhkan. Tapi terlepas dari itu, kalian berdua sudah melakukan hal yang kejam. Kalian sudah merundung Rita dengan dasar yang tidak jelas. Itu bullying, Anggi. Sekolah kita sangat menolak aksi bullying. Iya, Pak, maaf. Saya melakukan itu tidak lain karena saya merasa iri dan saya merasa selalu kalah sama Rita. Kamu juga, Cindy. Kenapa kamu malah ikut-ikutan merundung Rita seperti tadi? Pokoknya Bapak akan hukum kalian agar kalian merasa jera. Kami minta maaf sekali lagi, Pak. Kami akan menerima konsekuensinya. Setelah pulang sekolah, Anggi dan Cindy menepati ucapannya, yaitu menjalankan hukuman dari Pak Haris. Rita, gue minta maaf ya soal kemarin. Gue juga ya, Rit. Dari kejadian ini, kita belajar bahwa memahami, menghargai, dan saling mendukung jauh lebih penting daripada saling menjatuhkan. Karena di balik setiap prestasi ada perjuangan yang tak selalu terlihat, dan di balik setiap tindakan ada pilihan untuk menjadi lebih baik. Oke, tadi kalian sudah bermain drama ya? Sudah. Seru nggak dramanya? Seru banget. Seru lah, orang tentang bully. Jadi siapa tadi yang bully tuh? Yang bully. Yang bully ya, Yang bully Cindy. Cindy sama Anggi. Anggi. Nah, itu kan misalkan dari Helsa pribadi nih ada amarah yang tidak tersampaikan, bisa dilampiaskan lewat drama kan. Jadi bagus tuh. Oke, tadi yang jadi korban bullynya siapa? Winnie, si Rita ya? Iya. Rita yang jadi korbannya. Yang bullynya tadi selain siapa? Cindy? Siapa lagi? Anggi sama? Udah. Cindy. Dua orang ya? Iya. Oke. Mari kita analisis kejadian di drama yang tadi diperankan sama teman-teman ya. Kira-kira dari drama yang tadi ditampilkan sama teman-teman, perilaku bullying seperti apa sih yang digambarkan oleh karakter Cindy sama apa tadi? Anggi ini kepada si Rita? Gimana sih? Atau bullying kan ada dua ini ya, ada dua tipe, ada yang verbal, ada yang non verbal. Kalau verbal itu secara ucapan, kalau non verbal secara perbuatan gitu. Nah, kalau dari segi verbal, kira-kira si Cindy sama si Anggi ini melakukan bullying seperti apa? Dari kata-kata. Ya, seperti apa contohnya? Seperti kayak ngejek, caper gitu. Caper ya? Iya. Kamu tuh caper ke Pak Haris gitu kan? Iya. Tadi ya? Oke, kalau secara non verbalnya, secara perbuatan? Megang pipi. Yang pipi ini. Iya. Coba lagi. Oke, secara verbal ada, secara non verbal juga ada ya. Iya. Oke, berarti si Rita ini dirundung karena apa? Terlalu pintar. Karena terlalu pintar. Iya. Masya Allah, pintar aja dibully ya. Apalagi enggak gitu. Oke. Kalau terlalu pintar kayaknya nggak masuk akal deh. Tapi menurut kalian selain daripada terlalu pintar ini kenapa sih si Rita ini Dekat sama Pak Haris. dekat sama guru? Iya. Oke, tapi menurut penelusuran kalian kira-kira si Cindy sama si Anggi ini melakukan hal seperti itu sudah bertabayun dulu nggak, atau sudah mencari informasi bahwa emang si Rita itu caper ke Pak Haris gitu? Belum. Oh, berarti jadi fitnah ya? Iya. Oke, gimana Pak Haris tanggapannya sebagai guru BK? Dari perilaku si Cindy sama si Anggi tadi. Yang berperilaku
perilaku si pembulinya sih gak nyari info dulu dia. Nggak logis ya? Ya, Nggak ada pembenaran atau nggak ada apa namanya? Kalau bahan materi mah nggak ada bahannya gitu. Kalau bahan presentasi mah nggak ada. Juga. Betul. Dia pintar tapi kenapa dibully? Betul. Aneh aja. Aneh ya. Kalau mau lebih pintar mah ya belajar ya, bukan ngebully gitu. Apalagi memfitnah bahwa si Rita itu lebih caper ke Pak Haris gitu selaku guru. Oke, menurut teman-teman lagi nih, sudah jelas mungkin ya, teman-teman juga sudah tahu. Kira-kira dampak seperti apa yang diterima sama si pembuli ini? Si korban bullying. Hati, nggak percaya diri. Sakit hati, nggak percaya diri, terus Trauma. terus Antisosial. antisosial. Oh betul, bisa jadi. Karena setelah kita menerima korban bullying, itu kan rata-rata ya, kalau kita lihat di situasi di luar sana, korban bullying itu banyak dari mereka yang pindah sekolah. Tapi ketika dia pindah sekolah terus bergabung dengan teman-temannya, dia lebih pendiam. Karena efek dari korban bullying. Kalian tahu Korea Selatan nggak sih? Tahu. Suka nonton drakornya nggak? Suka. Oke. Di Korea Selatan itu termasuk negara maju ya, bener nggak? Iya. Nah tapi kalau kalian telusuri lebih dalam, walaupun di negara Korea yang notabene negara maju, tapi tingkat bullying itu sangat tinggi. Ya nggak sih? Iya. Bahkan sampai ada yang bunuh diri kan, ada yang depresi, ada yang gila, ada yang apa lagi, banyak ya. Nah itu saking bahayanya pelaku bully atau bullying gitu kan. Nah, jadi itu harus dihindari teman-teman, jangan sampai di sekitar kita terjadi bullying. Kalau misalkan kita melihat pelaku bullying, kita harus tegas, harus bisa menghentikan ya, supaya tidak ada korban-korban selanjutnya seperti Rita gitu. Oke, tadi yang diterima sama korban ya, efeknya atau dampaknya. Sekarang kalau misalkan berkaca dari kita sebagai orang luar yang tidak ikut campur dalam hal bullying, terus kita melihat bully, kira-kira respon kita terhadap pelaku bullying itu seperti apa menurut teman-teman? Respon kita, apakah kita respect, wih aku selalu sama kamu, berani ini gitu, apa gimana Pak Haris? Karakter Pak Haris sudah nempel di Aji nih. Mungkin membantu Membantu orang yang lagi dibully, membantu ngegebukin berarti. Membantu misahin. Oke. Kita sebagai orang yang melihat pelaku bullying, berarti kita harus bisa memisahkan. Ya. Apalagi kira-kira? Apalagi? Atau tanggapan kita deh kepada si pelaku bullyingnya? Apa kita apa kita benci atau dibully lagi gitu karena ngebully orang atau gimana? Benci ya? Iya. Benci? Nggak suka. Oke. Tapi kalau misalkan dari segi positifnya, benar kata Aji tadi, kita harus bisa menyelesaikan. Juga kita sebagai orang yang tidak terlibat gitu ya, harus bisa melerai gitu, atau menyadarkan si pembuli bahwa aksi bullying ini benar-benar nggak sehat gitu ya. Nah misalkan nanti teman-teman nih ngelihat di kelas atau di lingkungan sekolah kita pelaku bullying, kira-kira teman-teman bakal gimana? Apakah bakal membiarkan? Apakah bakal yang seperti Aji tadi sampaikan, melerai, atau bakal ikut ngegebukin juga? Misalkan ini mah melerai ya? Iya. Melerai ya? Setuju? Oke. Kita harus bisa menyuarakan ya aksi cyberbullying atau stop aksi bully, oke? Karena dampak yang diterima itu sangat buruk. Tadi seperti depresi, stres, antisosial, itu buruk sekali. Jadi dampak ke orangnya tuh gak bisa berkehidupan dengan normal gitu deh, kasihan. Oke? Ada lagi yang mau disampaikan ke teman-teman? Cukup? Iya. Oke, mungkin sesi bimbingan kali ini dicukupkan. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Ji, Yuni, Winnie, Helsa, Ananta, sama Mela. Saya ucapkan terima kasih.
karena sudah hadir. Semoga kalau misalkan nanti ada kegiatan bimbingan lagi, kira-kira teman-teman masih excited gak? Atau ada apa gitu? Excited? Yakin ya? Oke deh. Siap, terima kasih teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.